Kisahku dimulai dengan Genesis, perusahaan yang mengirimkan 6 astronot dalam perjalanan satu arah ke Mars. Mereka tidak hanya datang untuk berkunjung, tetapi akan tinggal di Mars selamanya untuk memulai pemukiman manusia pertama. Harapannya adalah jika mereka berhasil, lebih banyak orang akan dikirim untuk bergabung di masa depan. Setelah 2 bulan perjalanan, pemimpin kru, Sarah, membuat penemuan yang mengejutkan, dia hamil. Ketika anggota tim dan pejabat di bumi mengetahui hal ini, mereka sangat cemas. Namun, misi tetap berjalan sesuai rencana, dan tidak lama kemudian, kru akhirnya tiba di Mars. Ketika mereka bersiap untuk mendarat, jelas bahwa Sarah akan segera melahirkan. Tidak ada pilihan lain, kelima astronot bekerja sama dan membantunya melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Sayangnya, segera setelah melahirkan, Sarah menghadapi komplikasi kesehatan serius karena gravitasi rendah di Mars. Tragisnya, dia meninggal dunia. Sementara itu, tim di bumi meninjau laporan medis bayi tersebut dan menemukan sesuatu yang aneh. Karena dilahirkan di lingkungan gravitasi Mars yang lebih lemah, tubuh anak laki-laki itu, terutama jantungnya, sangat berbeda dengan anak yang lahir di bumi. Mereka menyadari bahwa jika bayi itu dibawa kembali ke bumi, ia tidak akan dapat bertahan hidup dalam gravitasi bumi. Pemimpin perusahaan Genesis membuat keputusan sulit. Untuk menyelamatkan nyawa anak itu, ia harus tetap tinggal di Mars. Namun, ini akan membutuhkan sejumlah besar uang untuk mempertahankan proyek Mars. Untuk memastikan mereka terus menerima pendanaan dan melindungi masa depan kolonisasi Mars, perusahaan memutuskan untuk merahasiakan seluruh kejadian itu dari publik. Seluruh tim setuju untuk merahasiakan keberadaan Gardner, anak yang lahir di Mars. Mereka memutuskan untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang anak itu kepada dunia luar. Bertahun-tahun berlalu, Gardner tumbuh besar, dan pada usia 16 tahun, ia hanya bertemu 14 orang sepanjang hidupnya. Meskipun sedikit berinteraksi, Gardner sangat cerdas. Sebagian karena ia dibesarkan oleh para astronot, dan sebagian karena ia terlahir dengan otak yang tajam. Tinggal di kamp penelitian di Mars bersama para astronot, Gardner selalu memiliki pertanyaan tentang masa lalunya, terutama tentang orang tuanya. Ia tidak tahu apa tentang ibunya Sarah, dan bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini membebani dirinya, tetapi ia tidak memiliki siapapun untuk mencari jawaban. Di kamp, ada loker milik ibunya, tetapi Gardner tidak tahu kata sandi untuk membukanya. Suatu hari, karena rasa ingin tahu dan tekad, ia meretas kode tersebut dan membuka loker. Di dalamnya, ia menemukan tas berisi cincin dan flash drive. Gardner mengenakan cincin itu di jarinya, dan menghubungkan flash drive ke sistem CAM. Saat membuka file, ia menemukan video ibunya di pantai bersama seorang pria. Dalam video itu, ibunya tertawa dan bercanda dengan pria tersebut sebelum keduanya pulang. Gardner mengira pria itu adalah ayahnya, dan mengambil tangkapan layar pria itu dari video. Sementara itu, Gardner telah mengobrol online dengan seorang gadis dari bumi bernama Tulsa. Tulsa adalah gadis tomboy, berani, dan suka berpetualang, yang ingin hidup bebas dan berkeliling dunia. Dia menceritakan mimpinya kepada Gardner, dan Gardner menceritakan keterbatasannya, mengungkapkan bahwa ia menderita penyakit tulang rapuh, suatu kondisi yang membuat tulangnya mudah patah dan mencegahnya meninggalkan Mars. Namun, Tulsa tidak mempercayainya. Dia pikir Gardner bercanda dan membayangkan bahwa ia hanyalah seorang anak laki-laki yang tinggal di tenda di Park Avenue di New York City. Tulsa, yang tidak memiliki keluarga, terus-menerus berpindah-pindah antara berbagai keluarga asuh. Dia tinggal dengan keluarga yang berbeda untuk waktu yang singkat, tidak pernah memiliki tempat yang stabil untuk disebut rumah. Di sisi lain, Gardner merasa semakin terjebak dalam keberadaan terisolasinya di Mars. Suatu hari, dalam momen frustrasi dan kerinduan akan kebebasan, ia menyelinap keluar dari pusat penelitian, dan dengan ceroboh mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sayangnya, kendaraannya terbalik, membuatnya dalam situasi berbahaya. Setelah kecelakaan dengan mobil yang terbalik, Gardner mendapati dirinya dalam situasi yang mengancam jiwa ketika selang oksigennya terputus, membuatnya sulit bernapas. Tepat pada waktunya, Kendra, salah satu astronot yang sangat peduli pada Gardner, datang dan menyelamatkannya. Dia membantunya bernapas lagi dan membawanya kembali ke pusat penelitian. Setelah mereka aman, Kendra bertanya kepada Gardner, bagaimana ia bisa membuka loker ibunya dan menemukan kata sandi. Gardner menjawab dengan santai, mengatakan bahwa karena ia dibesarkan oleh para ilmuwan, menemukannya bukanlah masalah besar baginya. Setelah itu, Kendra melakukan percakapan serius dengan atasan senior Genesis, menyarankan agar Gardner dibawa ke bumi karena itulah yang ia inginkan. Atasan juga ingin Gardner datang ke bumi, tetapi tahu bahwa resikonya sangat tinggi karena kondisi khusus Gardner. Dia menjelaskan bahwa Gardner perlu menjalani serangkaian operasi kompleks untuk bertahan hidup dalam gravitasi bumi, dan bahkan setelah itu, mungkin tidak aman. Kendra meyakinkannya, dan akhirnya, diputuskan untuk melatih fisik Gardner dan mempersiapkannya untuk operasi yang diperlukan agar ia dapat melakukan perjalanan ke bumi. Gardner menjalani banyak operasi sulit dan kondisi fisiknya secara bertahap membaik. Kendra selalu ada untuk mendukungnya setiap langkah. Ketika semua persiapan selesai, Gardner menghubungi Tulsa di bumi untuk memberinya kabar. Dia menjelaskan bahwa setelah menjalani operasi dan pelatihan fisik, ia akhirnya bisa melakukan perjalanan ke bumi.
meskipun akan memakan waktu beberapa bulan lagi. Tulsa, dengan keberaniannya yang biasa, menyuruhnya untuk cepat sebelum sistem perawatan asuh memindahkannya ke tempat lain. Dengan segalanya sudah siap, Gardner siap untuk perjalanannya. Ketika pesawat ruang angkasa menuju bumi, Gardner menoleh ke Kendra dan bertanya, apakah dia tahu di mana ayahnya tinggal. Kendra dengan lembut menjawab bahwa dia tidak tahu, dan ketika Gardner bertanya lebih jauh, bertanya apakah dia tahu nama ayahnya, dia lagi-lagi mengatakan tidak, tetapi meyakinkannya bahwa jika dia tahu, dia pasti sudah memberitahunya. Ketika Gardner tiba di bumi, ia menjalani pemeriksaan medis tambahan, tetapi hasilnya tidak menguntungkannya. Jelas bahwa ia mungkin akan dikirim kembali ke Mars, yang membuatnya kecewa. Sebelum mereka dapat bertindak, Gardner memutuskan untuk melarikan diri. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kegembiraan menjadi benar-benar bebas, berlari di permukaan bumi. Ia mencoba melompat seperti yang ia lakukan di Mars, berharap akan melompat tinggi karena gravitasi yang lebih rendah yang ia kenal, tetapi gravitasi bumi yang lebih kuat mencegah hal itu, membuatnya sedikit kecewa. Ketika ia terus menjelajah, hujan mulai turun, sesuatu yang belum pernah dilihat Gardner sebelumnya. Sementara yang lain bergegas masuk, ia berdiri di bawah hujan, terpukau oleh pengalaman ini. Ia menikmati setiap momen sebelum naik bus dan pergi ke Universitas Tulsa untuk akhirnya menemuinya. Kendra dan bos Genesis yang curiga Gardner akan menemui Tulsa bergegas mengejarnya. Gardner tiba di universitas, senang melihat begitu banyak anak-anak seusianya untuk pertama kalinya. Ia menemukan Tulsa dan dengan gembira memanggil namanya. Tulsa mengenalinya, tetapi segera menamparnya, marah karena ia menghilang selama 7 bulan tanpa komunikasi apapun. Gardner bingung, menjelaskan bahwa ia telah melakukan perjalanan khusus dan tidak dapat menghubunginya. Setelah beberapa saat frustrasi, Tulsa memaafkannya, tetapi mengatakan bahwa ia harus bergabung dengan kelasnya saat bel berbunyi. Gardner tidak ingin terpisah, mengikutinya ke kelas, di mana guru mengira ia adalah siswa baru dan menyuruhnya duduk di belakang. Selama pelajaran, guru menanyakan pertanyaan tentang Thomas Edison, dan siswa lain menjawab bahwa Edison sangat keren. Gardner mengoreksi, menjelaskan bahwa Edison bertanggung jawab menciptakan arus searah sementara Nikola Tesla menemukan arus bolak-balik. Dan yang membuat Edison buruk adalah cara ia memperlakukan Tesla. Setelah jawaban mendalam Gardner di kelas, para siswa bertepuk tangan. Mereka belum tahu bahwa Gardner dibesarkan di antara para ilmuwan, tetapi mereka terkesan dengan pengetahuannya. Ketika kelas selesai, Tulsa menghadapi Gardner, menuntut kebenaran. Dia bertanya kepadanya, "Dari mana kau sebenarnya?" Gardner menjawab, "Dari Mars." Tulsa tertawa tidak percaya, mengira ia bercanda. Gardner bersikeras, menjelaskan bahwa ibunya meninggal saat ia lahir, dan sekarang ia berada di bumi untuk mencari ayahnya. Ia menunjukkan kepada Tulsa foto ayahnya, tetapi mengakui bahwa ia tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Tulsa merasakan ketulusannya, setuju untuk membantunya, dan mereka memutuskan untuk mencari ayahnya bersama-sama. Mereka pergi ke rumah Tulsa untuk mengambil sedikit uang untuk perjalanan mereka. Namun, pemimpin Genesis dan Kendra, yang telah mengikuti Gardner, muncul. Mereka memperingatkan Gardner bahwa kesehatannya memburuk dan bersikeras, agar ia kembali ke Mars bersama mereka sebelum terlambat. Gardner bertekad menemukan ayahnya, menolak dan melarikan diri. Kendra dan bos Genesis mengejarnya dengan mobil. Saat mereka mendekat, Tulsa tiba dengan helikopter tua yang ia temukan di dekat rumah. Meskipun ia tidak tahu cara mengoperasikannya dengan baik, ia dan Gardner tetap melarikan diri. Namun, selama penerbangan, helikopter kehabisan bahan bakar, yang menyebabkan pendaratan yang sulit. Mereka berhasil melompat keluar tepat sebelum helikopter menabrak gudang tua, menyebabkan ledakan besar. Kendra dan bos Genesis panik saat menyaksikan ledakan itu, takut akan yang terburuk, tetapi segera menemukan bahwa Tulsa dan Gardner telah melompat keluar dengan selamat. Memanfaatkan kesempatan itu, Tulsa dan Gardner melarikan diri dari tempat kejadian dan menyewa mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Gardner sangat takjub dan bersemangat saat pertama kali merasakan bumi, terheran-heran dengan segala sesuatu di sekitarnya. Di perjalanan, mereka melewati seekor kuda, yang membuat Gardner takut, karena ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tulsa merasa geli sekaligus terkejut, masih berjuang untuk mempercayai cerita Gardner tentang kedatangannya dari Mars. Gardner hanya memiliki foto ayahnya, tetapi tidak ada alamat. Namun, ia juga memiliki cincin ibunya. Ketika Tulsa mencari cincin itu secara online, ia menemukan bahwa itu adalah cincin kawin yang langka dan istimewa. Pencarian itu membawa mereka ke alamat toko perhiasan yang membuat cincin itu, dan mereka memutuskan untuk pergi ke sana, berharap menemukan ayah Gardner. Sementara itu, Kendra menerima panggilan darurat dari dokter Gardner. Hasil tes darah Gardner sangat mengkhawatirkan. Jantungnya berjuang untuk mengatasi atmosfer dan gravitasi bumi. Dokter memperingatkan bahwa situasinya sangat kritis, dan nyawa Gardner dalam bahaya jika ia tidak segera meninggalkan bumi. Tertekan oleh berita itu, Kendra dan pemimpin Genesis melipat gandakan upaya mereka untuk mencari Gardner dan Tulsa, khawatir akan nyawa Gardner. Di sisi lain, Gardner dan Tulsa sedang mengalami waktu terbaik dalam hidup mereka, menikmati perjalanan mereka bersama.
Mereka membeli pakaian baru, tenda untuk berkemah, dan melanjutkan petualangan mereka, tanpa menyadari bahaya yang semakin meningkat. Di perjalanan, hubungan mereka semakin dalam, dan mereka menjadi jauh lebih dekat. Akhirnya, mereka sampai di tempat pembuat perhiasan yang membuat cincin kawin Ibu Gardner. Pria itu memberi mereka tagihan lama, yang berisi alamat. Dengan petunjuk baru ini, mereka berangkat ke alamat itu, penuh harapan. Namun, dalam perjalanan, kesehatan Gardner tiba-tiba memburuk. Hidungnya mulai berdarah, dan ia pingsan. Tulsa buru-buru membawanya ke rumah sakit terdekat, di mana para dokter tercengang dengan apa yang mereka temukan. Jantung Gardner jauh lebih besar dari orang biasa, dan tulangnya memiliki struktur yang sama sekali berbeda. Menyadari kebenaran itu, Tulsa mengerti bahwa semua yang dikatakan Gardner tentang kedatangannya dari Mars adalah benar. Tubuhnya tidak dibuat untuk bertahan hidup dalam gravitasi bumi. Ketika Gardner sadar, ia mendesak Tulsa untuk meninggalkan rumah sakit. Meskipun Tulsa khawatir, Gardner bersikeras bahwa para dokter tidak akan bisa membantunya. Ia mengakui bahwa meskipun ia mencintai bumi dan ingin tinggal, bumi tampaknya tidak menginginkannya kembali. Dengan enggan, Tulsa setuju, dan mereka melarikan diri dari rumah sakit tepat sebelum Kendra dan pemimpin Genesis tiba. Namun, ketika mereka sampai di rumah sakit, Gardner dan Tulsa sudah pergi. Tulsa dan Gardner akhirnya sampai di alamat pada tagihan pembuat perhiasan. Itu adalah rumah di foto, dan ketika mereka masuk, mereka melihat pria di foto itu duduk di dalam. Gardner sangat gembira, percaya bahwa ia akhirnya menemukan ayahnya. Ia menunjukkan kepada pria itu foto dirinya dengan ibu Gardner, Sarah, dan memberitahunya bahwa ibunya meninggal saat melahirkannya. Gardner mengungkapkan bahwa Sarah Elite adalah ibunya, dan ia telah menempuh perjalanan jauh untuk bertemu ayahnya. Pria itu, yang jelas-jelas terharu, menjawab bahwa kematian Sarah adalah sebuah kecelakaan. Gardner bersikeras bahwa apa yang ia katakan adalah benar, dan pria itu adalah ayahnya. Tetapi alih-alih memeluk Gardner, pria itu menjadi defensif. Dikuasai emosi, ia menyuruh Gardner berhenti, mengancam akan memanggil polisi. Ketika ia meraih telepon, Tulsa, marah dan melindungi Gardner, ikut campur. Dia memohon kepada pria itu, berkata, dia tidak mengenal siapapun di planet ini. Dia telah menempuh perjalanan jauh hanya untuk menemukanmu, dan dia sekarat. Pria itu, jelas-jelas kewalahan, menjawab, saya tidak tahu siapa Anda, dan mengapa Anda melakukan ini, tetapi saya bukan ayahmu. Tulsa dengan bingung bertanya, jadi, siapa Anda? Anda ada di fotonya. Pria itu ragu sejenak sebelum mengungkapkan, Sarah adalah adikku. Tulsa terkejut mendengar pengungkapan ini, dan ketika ia melihat sekeliling, ia menyadari Gardner telah menghilang. Bergegas keluar, ia melihat Gardner berjalan menuju laut. Dia berteriak, dia bukan ayahmu, dia pamanmu. Gardner menatap laut, menjawab dengan lembut, tidak masalah. Ibuku ada di sini. Aku bisa merasakannya di sini. Aku tidak memilih untuk lahir di Mars, tetapi aku bisa memilih di mana aku mati. Gardner jatuh ke air, pingsan. Tepat pada saat itu, Kendra dan pemimpin Genesis tiba. Bersama-sama, ketiganya menarik Gardner keluar dari air, dan setelah perjuangan yang menegangkan, menyelamatkan hidupnya. Pemimpin Genesis, yang selalu bersikap tangguh, menangis. Gardner, sekarang sadar tetapi lemah, menatapnya dan bertanya, seperti apa ibuku? Pria itu, dengan air mata berlinang, menjawab, dia berani dan baik hati, tidak takut. Gardner, merasakan kebenaran, berkata, kau adalah ayahku kan? Setelah hening sejenak, pria itu mengangguk dan mengakui, ya ayah di sini. Tepat pada saat itu, sebuah ambulans tiba, dan mereka segera membawa Gardner masuk. Ia dibawa ke bandara terdekat, di mana sebuah pesawat khusus sedang menunggu. Rencananya adalah membawa Gardner cukup tinggi dari gravitasi bumi, memungkinkan tubuhnya untuk stabil kembali. Ketika pesawat lepas landas, ayah Gardner, yang sangat cemas, duduk di samping pilot. Mengetahui bahwa satu-satunya kesempatan Gardner adalah melarikan diri dari gravitasi, ia mengambil kendali pesawat, terbang dengan kecepatan maksimum, mengabaikan instruksi pilot untuk tetap berada di atmosfer. Ketika mereka melewati atmosfer dan memasuki ruang angkasa, tarikan gravitasi melemah. Segala sesuatu di dalam pesawat menjadi tanpa bobot. Kesehatan Gardner membaik hampir seketika. Ia mulai merasa lebih baik, melayang di udara bersama semua orang. Meskipun kesehatan Gardner telah pulih, momen ini terasa pahit manis. Kembali ke bumi, persiapan dilakukan untuk mengirim Gardner kembali ke Mars, karena tinggal di bumi tidak lagi memungkinkan. Tulsa, Kendra, dan ayah Gardner semuanya berduka saat mereka mengucapkan selamat tinggal. Gardner juga dipenuhi kesedihan, tetapi ia tahu bahwa Mars adalah tempat ia berasal. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan kembali ke Mars. Setelah kembali ke Mars, Gardner dan Tulsa melanjutkan percakapan jarak jauh mereka, sering berbicara. Suatu hari, Kendra mengunjungi Tulsa dan mengejutkannya dengan berita bahwa ia telah pensiun, dan memutuskan untuk mengadopsinya. Kendra mengundang Tulsa untuk tinggal bersamanya, dan menyarankan bahwa suatu hari mereka bisa berlatih bersama untuk mengunjungi Gardner di Mars. Film berakhir dengan adegan Gardner dan ayahnya berjalan bersama di Mars, akhirnya merasa puas.
Gardner telah menemukan jawaban yang ia cari, dan Mars telah menjadi rumah sejatinya. Cerita berakhir dengan perasaan damai, meskipun Tulsa, Kendra, dan ayah Gardner merasakan beratnya perpisahan mereka. Meskipun film ini tidak sukses di box office, perjalanan emosionalnya meninggalkan kesan yang mendalam. Kisahku berakhir di sini. Pastikan Anda berlangganan saluran dan menyalakan notifikasi ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir video dan sampai jumpa lagi.